Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bab yang baru. Kemarin sudah bahas kita tentang fiil dengan berbagai macamnya ketika diisnadkan kepada dhamir. Sudah kita bahas, cuma belum menguasai kan ya kita ya. Jadi juga banyak yang lupa. Gak apa-apa. Kita akan bahas tentang taukidul fi'li bin nuni. Artinya apa nih? Hukum tahu apa mentaukidkan fiil dengan nun. Oke. Ya, kita mempelajari bagaimana mentaukidkan fi'il dengan huruf nun. Yang nun ini ada dua, ada taukid nun apa? Nun niswah. Bukan. Ada yang khafifah dan ada yang Khafifah. Takilah. sakilah. Kalau khafifah itu apa? Ringan. Iya, ringan. Maksudnya Dia sukun. pembahasan taukidan kumaha ya. Yes, Dia dan nunnya gitu ya. sukun. Jadi Nunnya kalau sukun. kita bilang izhab, artinya apa? Pergilah. Pergilah. Itu nggak ada penekanan. Pergilah kamu. Tapi kalau kita pakai taukid yang khafifah, nun khafifah, kita bilang izhaban. Pergi gitu. Jadi ada penekanannya gitu. Tapi kalau lebih kuat lagi, maka tinggal tambah taukid yang nun sakilah. Apa? Izhabanna. Nah, ini izhabanna min hayati misalnya gitu ya. Berarti Oke. dia udah tidak sukun lagi dong Ustaz. Ininya. Apa? Akhirnya nggak sukun lagi dong. Kan izhab itu kan Enggak. sukun. Nah, itu jadi pembahasan kita ketika jadi nun taukid bagaimana, Oh, gitu. ya. Dan hukumnya bagaimana? Kan fi'il itu ada tiga, madhi, mudhari, amar. Apakah boleh ketiganya eh, ditempel, ditaukidkan dengan nun? Apakah boleh atau tidak? Kalau boleh pakai syarat atau tidak gitu. Nah, kita bahas. Dibaca satu baris, diterjemahkan. Siapa yang baca baris pertama? Oke, saya Ustaz yang Boleh, silakan. sedikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan al-fi'lul madhi. Ibu yang mana baca? Yamtani'u Yang atas dulu tuh. ahkamu taukidil fi'li bin nuni. Artinya? Hukum-hukum taukid, hukum-hukum mentaukidkan fi'il dengan nun. Oke, terus? Awalan al-fi'lul madhi yamtani'u taukidahu bin nuni mutlaqan. Taukidu dia fa'il. Yamtani'u taukiduhu bin nuni mutlaqan. Artinya? Arti yang pertama fi'il madhi berarti taukid melarangnya dengan nun. Ya, tidak boleh Secara taukid mutlak. dengan nun secara mutlak. Oke, jadi awalan yang pertama al-fi'lul madi. Fi'il madi yamtani'u taukiduhu bin nuni mutlaqan. Dia tidak boleh ditaukidkan dengan nun secara mutlak. Ya, secara mutlak nggak boleh. Mau kondisinya bagaimana, itu nggak bisa. Ya, nggak ada syaratnya apa, pokoknya mutlak nggak boleh yang namanya fi'il madi ditaukidkan dengan apa? Dengan nun. Terus bagaimana taukidnya? Bisa ditaukid dengan yang lain seperti qad misalnya. Qad aflahal mu'minun dan seterusnya. Paham ya? Ya. Jadi nggak ada cerita fi'il madi ditaukidkan. Yang kedua, siapa yang baca nih? Yang selanjutnya. 2 baris bisa tuh. Saya Ustaz. Silakan Ibu. Thaniyan fi'lul amri yajuzu taukiduhu bin nuni mutlaqan wa yuqalu unsuril mazlum au unsuranna al mazlum wa tas wa tusaddaq wa tasaddaq bi fadli malik au tasaddaqanna bi fadli malik wa ghairu dzalik. Yang kedua yaitu fi'il amr, boleh ditaukid dengan nun, misalnya
unsuril mazlum boleh unsuril mazlum tolonglah orang-orang yang dizalimi, atau boleh juga tolonglah orang yang dizalimi dengan taukid. Mana sih? Dan Kok nggak ada? bersedekah dengan Fadli Malik. Utama. Bersedekahlah dengan Oh, keutamaan Kelebihan raja, hartamu. kelebihan harta. Oh, betul. Bersedekahlah dengan kelebihan hartamu tanpa taukid, atau boleh juga bersedekahlah dengan kelebihan hartamu dengan taukid Barakallahu dan yang fiik. lainnya. Ya. Jadi fi'il madi tidak boleh sama sekali ditaukidkan secara mutlak. Mau bagaimanapun caranya nggak bisa ditaukidkan dengan nun, bisa dengan cara yang lain seperti qad. Nah, sekarang tsaniyan fi'lul amri, yaitu fi'il amr. Apa itu? Yajuzu tauqidu bin nuni mutlaqan. Nah, dia lawan dari fi'il madi. Jadi boleh ditaukidkan secara dengan nun secara mutlak. Artinya tanpa ada syarat. Ibu bilang izhaban, izhaban, izhabanna itu nggak apa-apa. Ya. Jadi nggak ada persyaratan apapun. Pokoknya ketika kita ingin mengucapkan fi'il amr maka boleh ditaukidkan dengan nun taukid. Fayuqalu misalnya seperti kalimat unsuril mazluma. Tolonglah orang yang dizalimi, unsurannal mazluma. Nah, ini sama. Tolonglah orang yang dizalimi tapi dengan taukid di situ. Wa tasaddaq bi fadli malika. Bersedekahlah dengan harta lebihmu. Aw tasaddaqanna bi fadli malika. Tasaddaqanna bi fadli malika, ya. Wa ghairi dzalika. Jadi kalau fil amr dia secara mutlak diperbolehkan tanpa ada syarat, tanpa ada kondisi tertentu. Pokoknya mutlak ketika fil amr disebutkan boleh ditaukidkan dengan nun, baik yang khafifah maupun yang tsaqilah. Ya, ini fil madi nggak boleh, kalau fil amr boleh mutlak. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas? Jelas Ustaz. Jelas ya. Sekarang fil mudhari bagaimana? Dibaca satu baris dulu. Siapa yang bacanya? mana Ustaz? Salisan al-fi'lul mudhari'u yanqasimu min haitsu tauqiduhu bin nuni ila thalathati aqsamin ala nahwi tali. Oke. Artinya? Sampai situ Ustaz. Ya, sampai situ dulu. Yang ketiga adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dibagi dari sisi taukidnya fi'il mudhari' dengan nun itu menjadi tiga bagian sebagai berikut. Oke. Nah, kalau fi'il madi tidak bisa sama sekali secara mutlak, fi'il amr boleh secara mutlak. Nah, fi'il mudhari ada rinciannya, fihi tafsil. Salisan, yang ketiga, al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari. Yanqasimu min haitsu tauqiduhu bin nuni ila salasati aqsamin. Jadi ditinjau fi'il mudhari ditinjau dari taukid dengan nun dia terbagi menjadi tiga macam. Ya, menjadi tiga macam. Alan nahwi tali sebagai berikut. Jadi nanti dia ada tiga macam, ya. Tiga macam. Yang pertama ada yang sifatnya jaiz. Kalau jaiz itu apa? Boleh. Boleh. Artinya boleh pakai taukid, boleh juga enggak gitu. Ya. Nah, yang kedua adalah wajib. Apa? Wajib. Dia harus pakai taukid, enggak boleh enggak. Terus yang ketiga adalah dia mumtani. Apa mumtani? Larang. Enggak boleh, ya, Terlarang. enggak boleh. Nah, ini kondisi Berebut. fi'il mudhari ketika ditaukidkan dengan nun. Ada yang sifatnya jaiz yang boleh, dan ada yang sifatnya wajib, dan ada yang sifatnya mumtani. Nah, dimulai nanti jaiz, wajib, dan mumtani. Yang pertama jaiz. Kapan dia boleh ditaukidkan? Nah, nanti insya Allah dibahas pekan depan insya Allah ya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, enggak, belum Ya, belum nanti Ustaz. kalau di sini dibahas, kalau yang jaiz ada 3 tempat. Terus kalau yang wajib 1 tempat. Yang ketiga yang nggak boleh itu selain keduanya. Gitu. Itu kok tulisan Arabnya beda ya Ustaz?
Bukan beda, emang fontnya rada nggak enak, Bu. Enggak, Contoh ada yang apa? itu. Saya senang yang itu Calibri itu. Itu Yang kayak ini, font Calibri itu, iya. ya bukan Saya kalau Calibri ini mah. Untuk membedakan kalau itu ayat apa-apa. Contoh kali. Kalau itu ayat ya, emang rada nggak enak dilihat. Saya Iya. nggak nyaman mata Keluar saya ngeliat kayak begini. keluar. tapi ini gede-gede Ustaz, lebih jelas kalau saya. Iya. Saya kalau ini Arab pakai fontnya font Calibri Ustaz. Nggak Arab Lebih ini, enak kalau bagi saya. Arab tradisional Arabik. Itu kecil-kecil Ustaz. Kan bisa digedein Bu fontnya, Bu. Enggak langsing-langsing kurang ini aja sih kalau saya. Saya senang Calibri. Oh gitu. Emang banyak sih. Sekarang udah mulai ini sih, saya lihat oh, apa download font itu kok agak susah sekarang ya, berbayar mulu sekarang ya. Sehingga desain-desain jadi agak Nah, ini. font yang ada aja Ustaz, Calibri, Time, Arial, saya Siageo. Ya. Tapi kalau di Canva udah include sih kalau kita premium. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup dulu Ustaz. Ini kan tempatnya ya. Ya. Terus bagaimana cara mentaukidkan? Nanti ada kaifiyatul taukid bin nun, nanti ada insyaallah ya. Nanti insyaallah akan ada dibahas. Berarti tuh kayak gini Bagaimana tuh fi'il masuknya yang sahih, itu yang ya salim, sorof. yang mahmuz, yang mamdud apa? Bukan mamdud. Eh mudha'af, Maksud. yang Oh. mu'tal nanti ada insyaallah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada kita cukupkan sini ya. Saya lebih awal ini karena ada mau keluar dulu setelah ini. Ya Ustaz. Baik, ini Iya. saja mungkin yang bisa Terima kita bahas. kasih. Wallahu a'lamu bishawab.